itu yang kaliannya keliru di situ. Kok malah dibilang salah Ya tafsir? jelas, kalian salah tafsir. Kalian tafsir seenak jidat kalian. Oke, baik. Pelan-pelan, oke ya, pelan-pelan. Sebelum ke ini udah ayat yang pelan. tadi saya sebutkan, ketika Yesus berkata hanya, itu ada yang lain atau tidak? Boleh ke yang lain atau tidak? Anda ngerti tidak? Yesusnya kan orang Israel, dia lahir di situ, dia mengajar di situ, dia harus Ketika membenarkan orang Pak Herman Israel. bicara Begitu. kepada Pak Herman, saya bilang begini, ketika Anda bicara kepada istri Anda, engkau hanyalah istriku satu-satunya. Kira-kira ada yang lain Anda, nggak? Ketika sekarang saya tanya, Anda ngerti tidak? berarti Yesusnya tukang mengajar di mana bohong pada sama saat bini itu? kalau gini. Anda ngerti tidak? Yesusnya mengajar di mana pada saat itu? Ini izin dulu, Bang Herman. Kalau saya mengatakan kepada istri saya, tunggu bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam adindaku, ketuaku, masya Allah semuanya sehat selalu ya. Silakan dilanjut. Alhamdulillah. Saya monitor sambil garuk pantat, kan? Siap. Gas tipis dulu ya, Gurunda ya. Iya. Soalnya. Ya, Pak Herman. Ya, lanjut. Siap. Ya, itu poin pertama Pak Herman. Ketika dia berkata hanya, kalau hanya artinya jangan dikasih pengecualian, pembolehan kemana lagi. Kalau Anda membantah kata hanya yang diucapkan oleh Yesus, di situ ada kelonggaran, maka perlu diwaspadai pernyataan Anda ketika ditanya oleh istri, engkau hanyalah istriku satu-satunya di negara ini. Tapi ada di negara lain nanti. Itu bahaya. Atau di kampung ini ternyata ada di kampung lain, itu bahaya. Jadi tolong pahami kalimatnya. Itu poin pertama. Poin kedua yang tadi, sebentar dulu Pak. Nanti gantian. Gini, Bang. Enak diskusinya. Gini Bang, itu yang Bang, saya oke. yang saya selalu bilang, kadang-kala kalian selalu menafsirkan sejidat ikut. Kalian punya Loh, aturan saya aja. tanya, kata hanya itu dijelaskannya seperti apa coba kata hanya? Anda mengerti tidak? Pada saat itu Yesus mengajarnya di Israel. Iya. Maka ia Yang berkata kepada ngajar di orang situ Israel Bondo pada siapa? saat itu. Yang ngajar di Sulawesi siapa? Yang bilang dia Lah ngajar kan di saya Makassar bilang, siapa? Oon, Ya tuh kan dikatain lagi Yesusnya Oon. kamu yang Oon. Anda yang harus menyesuaikan perkataan Yesus, bukan mendobrak pernyataan Yesus. Gimana Kan, sih? makanya kan saya bilang, ketika saya berbicara dengan ini contoh, kamu berbicara dengan istri kamu di rumah kamu ya kan, kamu mengatakan kepada istri kamu hanya istriku seorang, toh? Contoh, itu kan tempatnya itu di mana? Di rumah kamu tidak? Saya tanya, Tapi di luar rumah ada lagi bini. maksudnya? Lah itu kan ada kebolehan. Gimana sih? Ini kan, Nah, tadi kan saya kan balik pertanyaan kamu kembali ke kamu. Pada iya. saat Anda mengatakan Lah kepada iya. istri ente, kamu hanya istriku seorang, toh? Itu kan pada saat itu ente sama istri ente kan pada saat sama-sama di rumah ente, ini contoh. Jadi Yesus mengatakan kepada bangsa Israel, karena memang pada saat itu Yesus diutus pada saat itu dia lahir dia di Israel dan dia mengajar di Israel, karena pada saat itu Israel banyak melakukan dosa dan kesalahan, jadi Yesus harus membenarkan mereka. Itu poinnya. Tidak begitu. ada yang salah kan di situ pernyataan Yesus. Jadi bukan saja Yesus diutus untuk bangsa Israel seorang, tidak. Yesus diutus untuk seluruh dunia. Kalau Paham sudah konsep itu. mulai agak akurat dan agak susah untuk memoles lagi biar Gini Bang, biar mau kembali dijelaskan ke warasnya. sekeras Kayaknya ini apapun, perlu guru kami ini intinya ternyata Anda Gurunda punya agak berat pemahaman ini. beda dengan Herman, kami umat Kristen kasih punya tambah dosis, pemahaman. Gurunda. Begitu. Siap. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Iya. Silakan. Jangan dipaksakan Bang. Kristusnya orang Yahudi jangan dipaksakan seakan-akan itu Tidak, adalah Kristus kalian. Kristus, Jangan. ini Zuma ini, Bang. Saya bisa Kemarin membuktikan. itu ente babak belur sama RK, jadi Ya jangan boleh. banyak ngacu lah. Silakan Anda hibur diri. Jangan Sekarang kamu- begini. Jangan kamu Saudara Herman. banyak ngacu Saudara- cuma karena
Saudara Herman, bisa kan kita diskusi dengan menggunakan akal, bukan menggunakan biji peler? Bila ya? Bisa ya? Saya lihat dari tadi Anda itu ngomong pakai biji peler Anda. Anda keblepotan hanya gara-gara kata hanya, itu hanya untuk Bani Israel. Entah kemana-mana Anda membahasnya. Itu kan pada saat dia di Yerusalem sana, karena mereka banyak dosa. Cobalah sekali ngomong itu pakai otak, pakai akal, kasih sinkron otak dengan mulut. Jangan otak dengan biji peler. Ya itu jadinya kayak gitu. Ya, gini Saudara Herman. Yesus itu dan juga murid-muridnya hamba Tuhan atau bukan? Coba kau jawab dulu itu dulu. Kamu jawab dulu. Yesus dan murid-muridnya hamba Tuhan atau bukan? Lah. Ini siapa yang host di sini? Enggak usah bisik-bisukan. Ya, silakan jawab. Kalau mau debat-debat yang fair, Yesus dan murid-muridnya itu hamba Elohim atau bukan? Yesus adalah Tuhan, titik. Bukan hamba. Bukan hamba. Bukan, Yesus Tuhan kok. Itulah makanya ku bilang Yesus yang kamu maksud itu adalah yang keluar dari kubur, bukan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dengar semua, Yesus itu mati bangkit naik ke surga dulu di sebelah itulah ya, itu Tuhanmu, itu Tuhanmu, itu Tuhanmu. Jadi gini. Itu Tuhanmu, berbeda dengan Yesus yang hanya untuk Bani Israel yang adalah hamba Tuhan gitu. Sekarang begini semua, kamu tidak akui bahwa Nabi Isa itu naik ke surga? Naik ke surga, tapi tidak mengalami kematian dan dia bukan Tuhan. Itu kan tafsir berbeda. Kamu Berbeda dengan Tuhan. Karena sejarah menyatakan bahwa Yesus mati dan bangkit. Sekali lagi saya tanya, jangan Yesusnya, murid-murid Yesus ini Tuhan atau hamba Tuhan? Ayo. Jangan Yesusnya, karena kalau Yesusnya kamu masih sempat menipu. Lah namanya murid-murid Yesus berarti mereka itu adalah manusia biasa. Hamba Tuhan atau bukan? Hamba, mereka kan hamba. Sampai kapan mereka menjadi hamba? Sampai selamanya memang. Sampai selama-lamanya. Ya, karena mereka kan cuma manusia. Oke, baik. Yesus. Baik, berarti murid Yesus kita sepakat adalah hamba Tuhan sampai selama-lamanya. Betul? Ya jelas. Oke, baik, tepuk tangan. Sekarang saya kasih Anda data. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Galatia 4 nomor 7 ini siapa di sini yang dikatakan kamu bukan hamba? Jawab. Siapa? Dengar, makanya jangan sama anak kecil goblok. Ya, silakan. Ini contoh hiburan supaya kamu jangan cuma fokus ke biji pelermu. Coba Galatia 4 nomor 7 itu siapa? Kamu bukan lagi hamba. Kamu bukan lagi hamba, melainkan kamu adalah anak. Kamu di situ siapa? Jawab dong. Jawab. Jawab. Kau bisik-bisukan ini ada jawab. Ini nggak berani. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Hah? Ada pantas kamu ini nggak berani debat sama bingung. Kamu di situ Kristen, pengikut Paulus. Kristen pengikut Paulus itu sudah jadi iblis semua. Makanya mereka bukan lagi hamba Tuhan, tetapi mereka adalah anak-anak Kristus yang keluar dari kubur. Ingat, keturunan iblis bukan hamba Tuhan. Paham sampai situ? Keturunan iblis, pengikut iblis bukan hamba Tuhan. Keturunan daripada murid-murid Yesus adalah hamba Tuhan. Bahkan si Herman Pelangi tadi mengatakan bahwasanya murid-murid Yesus adalah hamba Tuhan sampai selama-lamanya. Lalu siapa yang keciduk bukan lagi hamba Tuhan tersebut? Jawabannya adalah Kristen laknatullah. Saya ulang lagi, teman-teman. Apakah iblis itu hamba Tuhan? Apakah iblis itu? Bukan. Apakah Kristen hamba Tuhan? Bukan juga, Bukan juga, Paman. Jadi mereka ini siapa?
Kalau bukan hamba Tuhan, siapa mereka ini? Iblis Isis. Sakit paman. Masih mau aku datang besok. Kalian itu bukan pengikut Yesus anak Maria. Pengikut anak Maria itu semuanya sampai kapanpun mereka tetap hamba Tuhan. Dan Yesus itu pun sampai kapanpun dia hamba Tuhan. Ibrani 13 nomor 8. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Sampai selama-lamanya Yesus itu hamba Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi mangkok. Apalagi priuk. Apalagi sibilisis. Lah ente, coba, apa kata guru kalian, nabi kalian? Dia katakan begini, nabi kalian berkata begini. Di dalam Galatia 3 nomor 27 dikatakan begini. Ini nabi kalian ya, Nabi Paulus. Kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Ingat, bukan Yesus ya, tapi Kristus. Kalian semua adalah sudah dibaptis dalam Kena lagi. Ustaz Talib. Waduh. Kayak Kena. gini amat. Teman-teman di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya. Aku Bantu besarin dulu layar, lihatku ya. teman-teman. Ini ada adik Levan ini. Ya, Gak boleh Ustaz Talib. gitulah. Ya, silakan. Ya, Dek Levan, teman-teman ini dikencangkan tap-tapnya 1,2 orang. Ini cukupkan 100k minimal, itu minimal startnya 100k. Biar nggak kena-kena akun yang di atas gitu teman-teman. Di tap-tap layar dulu ya. Silakan teman-teman Kristen. Salam untuk semuanya. Ya, Dek, salam, selamat siang. Silakan Dek. Hanzo naik Hanzo. Silakan Dek. Gimana menurutnya nih? Dua Kristus ini. Menarik nggak tema ini? Ya, Silakan saya Dek. mengerti ya bagi orang yang tidak percaya dalam Alkitab itu untuk mengkaji segala sesuatu. Jadi gimana? Begini, kita di hari ini membuka cakrawala, kita pahami isi Bible, terutama bahwa memang ada dua Kristus. Teman-teman Kristen yang belum tahu, yang selama ini pelajarannya belum sampai, mohon maaf kami curi start di sini. Karena sayang sekali nanti banyak yang belum dengar dan banyak yang belum tahu bahwa memang ada dua Kristus di dalam Bible. Nah, teman-teman Kristen harus tahu dan harus pahami. Alhamdulillah Guruna sudah bangkit kembali di menit ketiga. Bang Zuma, saya kecilin aja ya layarnya ya, jangan sampai kena. Oke, gini aja. Iya. Nah, biar aman. Mohon izin Adinda. Kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian sudah menerima pada diri kalian sifat-sifat Kristus. Nah, tepuk tangan. Kita uji ya. Kristus anak Maria sifatnya taat kepada Taurat atau ingkar kepada Taurat? 1. Sifat-sifat Kristus taat kepada hukum Tuhan atau ingkar kepada Tuhan? Katanya taat kepada Tuhan. Kata Nabi Paulus di dalam Galatia 3:27, kalian yang sudah dibaptis dalam nama Kristus akan memiliki sifat-sifat Kristus. Iblis bersunat enggak? Kagak. Kalau Hanzo sunat nggak Hanzo? Kayaknya Hanzo nggak sunat Bang Zuma. Setengah berarti kalau sunat. Jadi sifat-sifat Kristus itu sudah ada pada diri orang Kristen. Nah, Kristus anak Maria
itu taat kepada perintah Tuhan, senantiasa mengajarkan murid-muridnya untuk taat kepada Tuhan, atau Kristus anak Maria berusaha berupaya untuk menghilangkan hukum Tuhan, untuk membebaskan murid-muridnya agar tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan? Mana yang betul? Apakah Kristus anak Maria melarang muridnya menghambakan diri kepada Tuhan? Atau justru Yesus mengajarkan untuk menghambakan diri kepada Tuhan? Mana yang betul? Silakan Bang Hanzo, Levan sama User. Ini Kristen bertiga nih. Silakan. Ayo. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk menghambakan diri kepada Tuhan, atau membebaskan murid-muridnya dari menghambakan diri kepada Tuhan? Ayo. Supaya kalian sadar tuh, kalian ini pengikut Yesus atau pengikut setan? Karena hanya setan yang menginginkan membebaskan manusia dari perintah-perintah Tuhan. Ingat bagaimana kejadian di Ganbi Eden. Di Kejadian tertulis dengan sangat indah di sana bagaimana si ular tua menghilangkan hukum Tuhan satu-satunya larangan. Jangan kau menyentuh, jangan kau mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblisnya mengatakan apa? EGP, kalau lu mau selamat, mau lu umurmu panjang, enggak mati, lu harus makan buah ilmu pengetahuan itu. Iblis senantiasa mengajarkan hal yang sebaliknya dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sekarang Yesus sama enggak tipikal iblis? Mencoba menghapus hukum Taurat. Yesus menghapuskan. Jangan lagi, kalian sudah dimerdekakan. Karena saya sudah ada di bumi, nanti mati kalian akan dibebaskan dari kuk penghambaan. Kalian tidak lagi hamba Tuhan, kalian adalah anak-anak Tuhan. Yesus ajarkan gak kayak gitu? Yesus ajarkan gak? Aduh Bang Yuma, rupanya Yesus ajarkan gak? Bang, lukanya masih basah Bang. Yesus ajarkan gak? Yesus Yuma. ajarkan gak? Iya, sabar dari abangnya. Yesus ajarkan gak? Luka masih basah Bang. Yesus ajarkan gak? Cuma Yesus ajarkan gak untuk memerdekakan pengikutnya dari aturan Tuhan? memerdekakan Coba dari dijawab. aturan Tuhan. Aduh, Iya. aturan Tuhan yang mana Bang? Semua yang dia datangkan, kemudian dia datang untuk menjelaskan hukum Taurat. Apakah Kan tidak Kristus anak satu Maria? iota pun dalam hukum Tidak. Taurat dia Iya, akan dihilangkan, melainkan. Kata Yesus berarti orang-orang Yahudi harus taat kan kepada hukum Taurat? Oke, Ah, Ivana silakan. Oke. Nah, sekarang ketika nabimu Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita karena berdirilah teguh dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk penghambaan. Ini Nabi Paulus menerima pengajaran dari Kristus mana? Kok pengikutnya diajarkan untuk membebaskan diri dari kuk penghambaan? Dapat ilmu dari mana Paulus ini? Kalau orang-orang yang diajarkannya dimerdekakan, dibebaskan dari kuk penghambaan. Ilmu dari mana tuh? Oh iya ya Bang Zuma ya, kan Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus hukum Taurat itu batal. Iya kan? Ilmu dari mana Aduh itu? Bang. Waduh. Ayo. Ayo. Kalian ini bukan lagi hamba Tuhan. Kalian ini adalah hamba sibilisisis. Ini yang tidak tersentuh oleh mayoritas gereja. Takut gereja itu. RK kemarin 2 kali pertemuan di komal saya dan permintaannya ke Superboy. Tidak sedikit pun dia menyentuh tema dan pertanyaan ini. Ayo, Kristen bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Setan juga bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Ayo. Segala sesuatunya halal bagiku. Segala sesuatunya boleh. Ini ajaran dari mana ini? Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos.
Dia Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak siapa? Anak siapa Kristen ini? Iblis is paman. Makanya di Kristen itu sudah jelas-jelas mereka ini mengikuti Kristus yang palsu. Kata Yesus, waspadalah. Itu Ivana mau nunjukin data tuh. Oke, silakan. Tadi ini sudah Yesus tidak mau menghilangkan satu titik pun dalam hukum Taurat, tetapi jangan kau berpikir aku datang untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Genap itu meniadakan atau menyempurnakan? Menyempurnakan. Bukan menghilangkan, tapi menyempurnakan, mengukuhkan, menstabilkan, mengukuhkan kembali, merawat kembali, merajut kembali supaya sempurna, bukan malah dihapuskan. Kecaman demi kecaman Yesus kepada orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Bahwasanya dengan matinya Kristus itu telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kalau yang dimaksud Kristus yang mati itu adalah iblis, wajar. Karena memang iblis berupaya dengan propaganda penyesatan bagaimana caranya manusia tidak taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi kalau anaknya Maria, mustahile. Dia mengajak siang malam untuk Bani Israel taat kepada hukum Taurat. Ketika ditanya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup kekal? Yesus terangkan, jangan ini. Artinya, Kristen ketika mengatakan mereka bebas dari kuk penghambaan, berarti Kristen persis seperti iblis yang bebas dari penghambaan. Iya toh? Iya kan? Betul toh? Betul kan? Iya dong? Iya toh? Iya kan? Masya Allah. Jadi Yesus itu jelas memang utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Gak boleh diganggu gugat ajarannya. Dia manusia, dia anak manusia, dia seorang nabi, dia seorang rasul. Ajarannya tidak terkontaminasi dengan paganisme. Murni dia mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gak boleh diganggu gugat. Angkatan jahat percaya kalau ada kemudian Kristus yang keluar dari kubur. Wah, itu beda cerita itu. Itu adalah nubuat Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan banyak mujizat dahsyat. Sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, itu yang keluar dari kubur. Yang dipidatokan, yang dikhotbahkan Petrus. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jadi Kristus yang keluar dari kubur yang disalib oleh orang Roma telah dijadikan menjadi Kristus. Untuk siapa? Untuk mereka yang menyalibnya dan keturunannya. Itu dalilnya tuh, baca nomor 40. Itu jelas itu. Makanya Petrus mengajak orang-orang yang masih bisa sadar, apa katanya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Di data nomor 31-32,
Petrus mengkhotbahkan bahwa Daud sudah menubuatkan seorang Mesias dibangkitkan, tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur. Siapa dia? Kristus anak Maria. Sedangkan terlanjur ada yang mati, terlanjur ada yang disalib. Itulah yang dijadikan Kristus untuk angkatan jahat yang disembah Kristen hari ini. Makanya orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak alitus. Diam. Ini kenapa nggak ada yang menjawab? Nggak ada yang menjawab ini, Levan sama Hanzo. Berarti benar yang disampaikan. Otaknya lagi terkonek. Otaknya lagi kena konek. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Malaikat-malaikat itu juga disebut anak-anak Elohim. Di antara anak-anak Elohim ini ada yang menjadi anak durhaka, yaitu Sibilisis. Jadi iblis itu juga disebut sebagai anak Elohim yang durhaka. Jadi kalau hari ini Kristen tidak lagi menghambakan diri kepada Elohim, tetapi mereka menjadi anak Elohim, maka apa ini? Anak apa dia ini? Anak durhaka. Sama seperti Sibilisis. Karena Sibilisis juga tadinya adalah anak Elohim. Dia adalah malaikat terang. Lalu kemudian jatuh, maka dia menjadi anak durhaka. Aliteng lahir dalam keadaan suci, tapi begitu mereka besar, mereka menyembah Kristus, maka mereka menjadi anak-anak Sibilisis. Jadi dalil Galatia 4:7, kamu bukan lagi hamba katanya. Saudara-saudara Aliteng, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Kristus. Kalau Yesus anak Maria sih tidak punya kandungan, nggak mungkin dia melahirkan. Dia juga nggak punya bini, jadi dia tidak punya anak. Yang punya anak itu yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menubuatkan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Jadi kami ini adalah keturunan manusia, kalian adalah keturunan Sibilisis. Begitu Jongana, Cuki Mai. Uish. Lanjut Jo. Ngawur Juma ini ngawur kadang kalau ngomong. Lanjut. Silakan teman-teman Kristen membantah lah, jangan Iya. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Kalau kalian kan hamba memang. Hamba itu statusnya lebih rendah dari anak. Sekarang Karena murid-murid anak Yesus ini hamba memiliki Tuhan. harta warisan orang tuanya. Kalau Murid-murid hamba, Yesus ini, hamba murid-murid itu meminta Yesus. belas kasihan Oke. daripada tuannya. Oke, saya hamba baca Juma. dalilnya. Saya baca dalilnya ya. Dalam Hamba Kisah Para tetaplah Rasul. hamba, jangan protes kalau kau jadi hamba Juma. Baik. Kita baca dalilnya. Gitu dong. Kita baca dalilnya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Kok Yesus disebut hamba? Oke, sudah. Yesus disebut Sudah belum? hamba Dari mana itu? di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor Bacanya 30. dari mana? Nah, Kisah itu kan 4 bisa. nomor 30. Kisah Ini. 4 nomor 24. Nomor apa 30. pertanyaanmu? Ada kayak gitu. Nah, Gak kenapa? ada. Kenapa Yesus disebut hamba Gak sementara ada. kalian tidak disebut hamba? Ayo. Oke, kata hamba Nggak ada, itu Pak. diambil di dalam Filipi 2 ayat 6. Ya. Walaupun Ya, dalam rupa silakan. Elohim dia tidak menganggap kesetaraan, melainkan dia mengambil rupa hamba. Itu maksudnya Ya. dia merendahkan dirinya. Iya, sudah. Dialah yang Yesus hamba pencipta. Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian mengaku anak-anak Loh, Kristus. dia itu Tuhan kok. Gimana Ya sih itu kamu? yang kamu anggap Tuhan itu yang dilantik. Yesus Enggak. yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Lah itu Tuhan yang kau anggap itu. Ayo. Sejak kekal dia udah Di Tuhan. mana? Juma. Di mana Yesus dikatakan ini telah lahir bagimu Tuhan? Di mana itu? Di mana? Lukas Lukas berapa?
Lukas 2. Nomor berapa? Ya carilah. Nomor 11. Kok mau disuapin aja. Sekarang kamu Kristus gimana? artinya apa? Kristus artinya apa? Kristus artinya Hamasia. Kristus Mesias. artinya apa? Definisi Hamasia. daripada Mesias apa? Mesias Juru apa selamat artinya? yang diurapi. Juru selamat yang dimaksud Ya. di situ manusia Ada. atau malaikat? Mulai ngaco nih. Kristus adalah orang yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bukan Tuhan yang diurapi, tapi manusia. Jadi yang lahir adalah manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur, Kristus yang Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Beda. Saya kasih lagi. Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan Satu-satu bagimu lah dong. pertama-tama. Enggak, supaya kau belajar. Dan bagimu lah pertama-tama Kalau yang ngajarin kamu, dengar. Dan bagimu lah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu. Hambanya di sini siapa? Gimana? Meow. Meong. Ya, berapa? Yang ketawa. Iya dong. Iya dong. Harus tertawa dong. Ya, Jadi yang dibangkitkan itu siapa? yang dibangkitkan. Heeh. Kristus. Nggak Yang ada dibangkitkan siapa? Itu kan sudut pandang penulis. Oh. Masolang generasi. Jadi Paulus mengatakan kepada pengikutnya, kalian bukan lagi hamba. Kalian bukan lagi hamba. Kalian itu adalah anak-anak Kristus. Sekarang ketika Paulus mengatakan itu, dia mengatakan bahwasanya anak-anak Kristus ini itu telah memiliki sifat-sifat Kristus. Yesus apakah memiliki sifat di mana dia diajarkan untuk membangkang perintah Taurat? Kagak paman, tidak. Kagak. Lalu sifat yang mana yang diikuti Kristen ini? Kristus yang mana yang tidak mau kemudian orang menjalankan Taurat? Kristus yang mana? Kristus yang datang Ya. pada Saulus. Sibilisis. Udah. Udah silakan. Udah. Memang ada Kristus yang membangkang Taurat. Ada dong. Buktinya kalian pengikutnya, anak-anaknya. Emang kamu nyalain Taurat? Gimana? Boleh nggak Taurat beristri 4? Ada nggak? Hukum Taurat Taurat itu mengajar istri tidak 4 ada ada nggak? batasan istri. Di Taurat itu tak ada batasan istri. Mana? Tunjuk. Anda Jangan modal oncom aja. Anda percaya bilangan? Mana? Anda percaya Mana? bilangan? Anda percaya Buka, bilangan buka. itu Mana? adalah Taurat? Iya, buka. Bilangan berapa? Sekarang kamu tunjukkan kepada saya. Macet. Bukan. Loh, kok aku? Kamu Kan saya minta tunjukkan di mana? Kamu Di tunjukkan Taurat, di mana di dibatasi Taurat istri, di mana, atau di di mana? perjanjian lama cukup satu istri itu di mana? Oke. Ya, silakan. Ya. Oke ya, ini ayatnya. Oke, ya, Mereka silakan. bukan lagi 2 melainkan 1 ya. Di Taurat, bukan di karangan Kan ada. Kristus. Mana? Karangan Kristus. Iya, silakan. Di mana dalilnya di dalam Itu kitab kan Taurat? pertanyaan saya toh. Di mana dalilnya? Balik. Anda kan mengatakan, Anda kan menanyakan bahwa ada batasan. Sekarang di Taurat ada nggak batasan satu istri? Iya tunjukkan, silakan. Nggak ada batasan satu istri. Kalau ada, mana dalilnya? Iya mana. Iya, saya Taurat justru yang mengizinkan. bertanya. Mana Itu pertanyaan dalilnya saya cukup kok. satu? Iya, Itu kalau pertanyaan tidak saya ada kok. dalilnya cukup satu istri, berarti bebas toh, nggak ada batasan toh? Oh, nggak ada batasan. Lah mana batasannya? Mana batasannya? Ada. Itu kan pertanyaan saya, tunjuk. Iya, mana batasannya? Islam datang membatasi cukup 4. Karena dulu tidak ada batasan. Ayo, mana batasannya? Ya, ajaran kami kan udah disempurnakan. Makanya Iya. kita tidak melakukan poligami ya. Masolang Yesus generasi. mengajarkan, Masolang ya. generasi. Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen, nggak ada. Kristen itu Loh. ajaran yang berdiri sendiri. Kristen tidak mengajarkan kawin cerai. Kristen itu Hey. tidak pernah mengajarkan kemudian ajaran kepada
Kristen. Artinya Yesus apa? ya. Yesus Artinya ya. apa? Yesus tidak mengajar kawin tidak. cerai karena Siapa bilang? cukuplah Kalau ada satu dalilnya? istri. Kalau ada dalilnya? Dalil mana? Lukas 18 29 sampai nomor 30. Tapi ini untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kristen kan nggak ada aturan. Mau nikah sampai sejuta pun boleh. Lukas 18 kata Yesus kepada mereka lo, bukan kepada Kristen lo ya. Bukan kepada Kristen lo ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Wah, mantap kali. Nah, itu meninggalkan itu maksudnya cerai atau bukan? Loh, Ini kalau malah meninggalkan, bahasamu kacau kalau loh. meninggalkan istri itu bukan menceraikan. Bukanlah, saya meninggalkan gitu. istri saya untuk bekerja. Apakah saya dengar dulu dong? Dengar. Berarti Yesus mengatakan Aduh, tanpa belajar menceraikan lagi lah. istri pun bisa poligami berarti. Belajar bahasa Indonesia dulu. Berarti sebelum dia bisa berdebat. poligami tanpa menceraikan istri. Masa Kalau gitu meninggalkan itu diartikan barang cerai? siapa yang meninggalkan barang siapa yang meninggalkan istrinya pergi kerja, dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Oh gitu. Jadi hanya Itu karena konteksnya, meninggalkan istri, jadi karena hanya meninggalkan istri pergi bekerja bisa mendapatkan Gak ada banyak istri 100 kali lipat. mama, Kalau ada, coba Oh, buka mama, kameramu. Mana Oh, mama, 100 istri mana? Lukas, bukan 100 istri, Gak ada. berkali Nah, lipat terima kasih. ganda. Berkali Ya, lipat tidak ada istri ganda. kan? Tidak ada kan? Berkali Tidak ada kan? lipat. Tidak ada kata istri kan? Tidak ada Berkali toh. lipat. Tidak ada Berkali toh. lipat. Udah, Nah, kamu turunkan. Turunkan, Nah, Fandi. turunkan. Penyembah Kristus palsu turun. Saya nggak suka dengan orang yang tak berilmu, sombong, tak ada ilmu. Dalilnya sudah sangat jelas. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dia katakan itu misalnya meninggalkan pergi kerja. Berarti hanya pergi kerja dia mendapatkan berkali lipat ganda bini. Dasar Pulang kerja dapat bini berkali lipat. Iya, pantasan aja ini teman-teman saya yang ngomong kayak gini. Jangan kamu percaya seorang yang punya kedudukan saja nih, kalau mereka diutus untuk pendidikan atau ada pertemuan, mereka sudah dipesanin wanita-wanita tuh. Jadi nggak enak. Kupikir tadi cerai, ternyata kalau dia ditinggal pergi kerja sudah dapat berkali lipat ganda. Mama Masolang generasi. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu adalah hamba sibilisisis. Masolang generasi. Siap, Guru dah. Bentar, sapa dulu ada yang naik. Iya, silakan. Ini. Jonet. Langsung disebut namanya. Kabur. Iya. Ini ada Levan ini mau belajar dek, silakan ada Levan, gak usah malu-malu, silakan dek. Jangan kau biarkan suamimu pergi kerja ya dek. Dia akan menggantikanmu, menambahkanmu kali lipat ganda. Jadi, oke, terima kasih ya sudah dinaikkan ke atas. Kita salam kenal dan ya aku mengerti bahwa ada grup yang tidak percaya dengan ajaran Alkitab. Tidak masalah karena semua orang bebas ya untuk percaya apa aja. Namun memang yang saya dengar itu pengertian dan tafsiran itu memang tidak sama. Jadi saya juga mau nyinggung masalah Alkitab ya, dengan versi-versinya. Ada versi TB misalnya kan, ada versi BIMK, TSI, dan juga dalam bahasa-bahasa lain. Nah, saya sebagai orang Kristen ya, saya menyadari satu hal, bahwa memang saya harus pelajari Alkitab itu dalam versi-versi yang berbeda, bahkan dengan bahasa yang berbeda pun, karena memang untuk menyelidiki atau mengkaji satu teks itu butuh beberapa perbandingan itu.
Nah, jadi contoh yang tadi si Fandi kan buka ayat Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Saya cek di versi TSI itu ternyata tidak ada kata membatalkan. Bunyinya Kristus sudah memenuhi seluruh perintah dan peraturan hukum Taurat dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi dari sana saya pelajari dan sebenarnya saya terima kasih ya kepada kalian karena kalian itu melontarkan banyak pertanyaan dan saya yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan itu adalah PR bagi kita sebagai orang Kristen untuk benar-benar mempelajari iman kita. Jadi dari situ sana Sedikit saya mau diluruskan mengucapkan- mungkin, bukan banyak melontarkan pertanyaan, tapi banyak mencerdaskan teman-teman Kristen. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya yakin juga teman-teman Kristen bisa makin cerdas dengannya banyaknya PR ya, karena memang kita sebagai orang yang mau mengikuti satu Tuhan atau ajaran, itu memang kita wajib untuk giat ya, untuk menyelidiki jawaban-jawaban. Jadi di hal ini, walaupun kita bertentangan, namun saya bisa melihat sisi positifnya, dan saya apresiasi kepada teman-teman semua ya. Cuma satu hal yang pribadi dari saya tuh lebih sering menghindari perdebatan. Walaupun sesama Kristen atau Katolik sama Kristen itu saya nggak suka juga berdebat. Karena menurut saya kalau berdebat dengan hanya untuk berdebat itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu sia-sia bagi kedua pihak. Jadi saya terima kasih di Fandi Ahmad ini roomnya tetap tertib dan bisa saling mendengarkan ya. Kiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya tanggapin. Jadi begini, Saudari Leva, kalau orang Kristen itu ajarannya benar, maka Kristen akan mengembalikan kitabnya ke dalam bahasa asli. Konsekuensinya apa? Satu, kalau perjanjian lama dikembalikan ke original teksnya, maka dia berubah menjadi kitab Tanak. Kalau dia sudah berubah menjadi kitab Tanak, maka ketahuan Kristen ini adalah penyolong kitabnya Yahudi. Karena kitab Tanak itu hanya milik Yahudi, tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Kristen tanpa kitab Tanak, tanpa terjemahan dari kitab Tanak, Kristen hanya seperti orang yang hanyut di tengah samudra tanpa ada tujuan. Yang kedua, kalau kitabnya orang Kristen, perjanjian barunya dikembalikan ke dalam bahasa Yunani, konsekuensinya adalah Kristen harus sadar sepenuh hati kalau ternyata agama Kristen itu dibangun dari pondasi agama kepercayaan paganisme. Kenapa Kristen itu pintar, cerdas dari aspek duniawi, tapi mereka membodohi diri dalam hal agama? Karena ketika kitab mereka ini dikembalikan ke original teksnya, maka akan nampak perjanjian lama ternyata kitab yang dicolong dari agama Yahudi, dan perjanjian baru ternyata adalah konsep yang dibangun oleh pendahulu mereka, yaitu penyembah-penyembah dewa Hercules, penyembah Zeus, penyembah Atis, penyembah Orisis dan seterusnya. Makanya mereka memperbodoh diri dengan cukup terjemahan saja, jangan mempertahankan kemudian original teks. Nah, sedikit menyinggung penjelasan saudari tadi yang mengatakan, saya nggak mempelajari satu literasi aja, saya terjemahannya harus berbagai macam. Kawan, dengarkan saya baik-baik. Mau berlari sekencang apapun, menghindar sehebat apapun, kalau kita kembalikan ke original teksnya, Efesus 2 nomor 15 itu tetap aja menggunakan bahasa Yunani kan. Dan bahasa Yunani yang muncul di sana membatalkan apa katanya? Katargeo. Apa makna katargeo dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Membatalkan, membinasakan, mematahkan, meninggalkan, membuatnya tandus, pasif dengan hal itu, membebaskan dari hal itu, lepas dari hal itu. Jadi mau melilit lidah seperti apapun, tetap aja Kristen ini bukan ajaran Tuhan.
Kristen ini ajaran Kristus yang dilantik oleh Tuhan saking marahnya Tuhan. Karena Tuhan murka. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. 6 perkara, 7 kekejian. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah? Enggak. Yesus berdosa? Enggak. Kenapa ditumpahkan darahnya? Itu adalah hal yang membuat Tuhan murka. Itu yang membuat hal Tuhan marah. Ketika Tuhan murka, ketika Tuhan marah, maka apa kutukan mereka? Wa qaulihim, karena ucapan mereka. Apa kata Allah? Aku jadikan yang diserupakan itu menjadi Tuhan bagi mereka. Itu yang terjadi. Itu Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikannya? Elohim. Sehingga kalian menyembah Kristus yang baru dilantik itu sebagai simbol angkatan jahat. Jadi mau kemana? Anda mengembalikan kepada original teks. Anda ingin membandingkan terjemahan demi terjemahan. Jangan. Itu percuma. Sia-sia. Adalah lebih baik kembalikan ke original teksnya. Tapi apakah secara agama, secara de facto, orang Kristen mampu kemudian mengembalikan hal tersebut? Jika dikembalikan, maka Kristen harus apa? Harus apa? Harus terima. Lapang dada. Oh, ternyata ini kitabnya agama Yahudi, bukan kitab kita loh rupanya. Dan kalau dia mengembalikan original teksnya ke dalam bahasa Septuaginta, dalam bahasa Yunani, bahasa Greek, perjanjian baru itu, maka apa yang terjadi? Oh, ternyata Tuhan kita bukan Elohim loh, kawan-kawan. Ternyata Tuhan kita bukan Yehova. Ternyata Tuhan kita bukan Yahasem. Ternyata Tuhan kita itu adalah Theos. Tidak ada korelasi antara penyebutan Tuhannya Yahudi, Yod-He-Vav-He, terbang ke dunia pagan menjadi Theos. Theos ya Theos, Hasem ya Hasem. Dua pribadi, dua hakikat yang independen berdiri sendiri. Tidak bisa digabungkan. Tidak bisa. Karena Theos itu adalah sembahan para penyembah dewa, sedangkan Hasem adalah penyembah pencipta langit dan bumi. Beda. Kenapa bisa langgeng Kristen ini? Karena itu tadi. Hanya karena faktor bisnis. Karena faktor duit, pulus. Dan faktor penggenapan dari apa yang ditorehkan dalam kitabnya Yahudi. Kejadian 3 nomor 15 akan menjadi terus permusuhan antara kebenaran dan kejahatan. Yang menghilangkan hukum Tuhan, yang menghapuskan hukum Tuhan, pasti si jahat. Itu ditemukan di mana? Hanya di Kristen. Hanya di Kristen. Kristen ini adalah agama yang menghapus hukum-hukum Tuhan. Tetapi membungkus mereka seakan-akan mereka orang benar. Mereka adalah bukan lagi hamba Tuhan katanya. Mereka adalah anak-anak Tuhan katanya. Anak Tuhan yang mana nih? Anak Tuhan itu adalah mereka yang tunduk berserah diri kepada didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Sedangkan Kristen, dengan matinya Kristus, dia telah membinasakan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu fakta, itu real. Maka pandanglah ke depan. Lihat orang-orang Yahudi dan lihat orang-orang Kristen. Samakah mereka? Apakah kemudian akidah mereka sama? Tidak, saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara. Orang Yahudi jangankan kemudian menerima Kristus yang bukan manusia. Kristus anak Maria yang manusia, yang adalah Bani Yehuda, yang adalah Bani Yakub, orang Israel sendiri pun mereka tolak. Apalagi Kristus karangan Paulus yang bukan manusia tetapi sibilisisis. Makanya nampak perbedaan mencolok antara Kristen dan Yahudi. Yahudi tetap keyahudiannya, mempertahankan tauhid, mempertahankan satu Tuhan. Sedangkan Kristen entah apa-apalah mereka buat. Ada yang oneness, ada Tritunggal, ada Trinitas, sedikit lagi ada Trikwek-kwek, ada Trimacan, dan seterusnya. Aneh kan? Ini ajaran siapa nih?
Ajaran siapa? Jadi kalau hanya beralasan, oh kita memang harus membedah terjemahan karena banyak kemudian versi-versi yang berbeda. No. Orang berakal tidak seperti itu. Ketika Anda berada pada kebingungan, kembali ke rumah. Kembali ke original teks. Jangan bingung sendiri. Kembali ke original teks. Apa yang dikatakan original teks? Katargeo. Katargeo apa artinya? Membinasakan, menghapuskan, mematahkan, meninggalkan, membatalkan. Pasif dengan keadaan itu. Bebas dari keadaan itu. Lepas dari keadaan itu. Makanya kan dalilnya jelas tuh. Jadi kalau Anda, saudari saya, membela Efesus, oh enggak kayak begitu. Tapi faktanya Galatia 1 nomor 5. Mau lari kemana? Lari ke terjemahan lagi, persilain lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Tuh apa maksudnya? Jangan lagi menghambakan diri. Karena Paulus sendiri mengatakan, kamu ini bukan lagi hamba Tuhan, melainkan kamu itu anak Tuhan. Maka kamu adalah pewaris daripada Tuhan. Jangan kau menghambakan diri lagi. Makanya Kristen ada nggak kita lihat mereka menghambakan diri? Nggak ada. Mana Kristen menghambakan diri? Ke gereja ngapain? Nyanyi-nyanyi. Ngapain dia nyanyi-nyanyi? Dia menghibur diri. Menghibur diri. Nyembah Tuhan. Oh, enggak. Tuhan yang mana mereka sembah? Nggak ada Tuhan di sana. Mereka ini memuji-muji. Siapa yang mereka puji? Bapak yang di surga. Oh, tidak begitu cara memuji Bapak yang di surga. Sudah diajarkan caranya. Yesus mengajarkan, Musa mengajarkan, Daud mengajarkan, Daniel mengajarkan. Semua nabi-nabi Bani Israel telah mengajarkan cara kemudian memuji dan menyembah Elohim, Tuhannya Yahudi. Yang mereka lakukan ini apa? Masuk ke tempat mereka tidak mandi junub. Masuk ke tempat mereka tidak membasuh kaki, tidak membasuh tangan, tidak membasuh wajah, bukan kudus, tidak bersunat. Apanya itu? Sampai di sana nyembah 3 pribadi, entah apa-apa yang mereka lakukan. Apakah itu yang diajarkan kemudian untuk memuji Tuhan? Tidak. Mereka tidak sedang memuji Tuhan. Mereka sedang mempraktekkan anti terhadap Tuhan. Kenapa? Yang disebut memuji Tuhan harus selaras dengan ajaran Nabi. Siapa sih yang Nabi antara Yesus dengan Paulus? Yesus dong. Apa sih ajaran Yesus? Oh, ternyata ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel. Lah ente siapa? Kristen ini siapa? Bapak belur. Siapa Kristen ini? Bani mana? Siapa yang ngajarkan mereka kemudian pola agama seperti itu? Gak ada yang ngajarin. Mereka karang sendiri. Contoh, ibadah minggu. Ada dalil? Natalan. Ada dalil? Menyembah Yesus ada dalil? Nggak ada paman, nggak ada. Natalan ada dalil? Nggak ada. Mati pakai jas ada dalil? Nggak ada. Nggak ada. Mereka membuat aturan-aturan mereka sendiri. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Kristen menjadi Kristen? Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Kristen ibadah minggu? Atas keinginan siapa Kristen makan babi? Atas keinginan siapa Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa Kristen? Atas keinginan siapa? Tak ada satupun poin yang mengarah kepada Elohim. Semua atas kehendak Paulus. Itulah Kristen. Demikian. Jadi kalau mau kembali. Jangan salah saya. Jangan setengah-setengah. Kembali ke original teks. Ambil kitabnya Yahudi, udah selesai. Singkirkan terjemahan. Ambil. Sumbernya ambil. Kitab Tanak dalam bahasa Ibrani. Ambil. Baru pelajarin. Nah, nanti Anda akan ketemu bahwa kitab Taurat ini tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, mampus sudah. Saya kira begitu. Silakan. Silakan. Halo. Yuk, silakan. Saya mau bertanya ini. Kristen ya? Tadi kan si Juma udah ngoceh. Saya mau bertanya ini sama Juma ini. Oke, dia tadi bilang akal apalah semua kan. Oke, yang masuk akal berakal begitu kan mengarah ke situ. Nah, saya mau tanya ini. Dalam Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7 dikatakan di sana manusia itu kata Allah spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu artinya
sperma itu keluar dari tulang punggung, bisa kita simpulkan. Sementara sperma saya keluar dari penis, diproduksi di dua testis, dua telur yang menggantung. Jadi kalau sperma itu keluar dari tulang punggung, ketika kau berhubungan suami istri, tulang belakangmu yang kau masukkan ke alat kelamin istrimu. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya manusia yang ketika berhubungan suami istri, tulang belakangnya yang dimasukkan. Kau jawab cuma. Ini kenapa orang ini? Kau jawab cuma. Tunjukkan kepada saya manusia yang ketika berhubungan suami istri, tulang belakangnya yang dimasukkan. Karena Allah mu bilang sperma keluar dari tulang belakang. Kau jawab. Oke, baik. Saya angkat perumpamaan dulu sederhana. Orang Kristen itu makan biar kenyang. Untuk merasakan kenyang itu, makanan itu harus ada di lambung, ada di perut. Tolong tunjukkan di mana Kristen makan langsung ke lambung nasinya, tidak melalui mulut. Ayo, ayo. Tunjukkan ke saya. Saya jelaskan. Oke, dengar. Dalam ilmu sains, ketika sperma itu diproduksi di Bukan. Perumpamaan yang tadi itu. Saya jelaskan perumpamaan yang tadi dulu. Bilang dari tulang belakang. Tidak pernah ilmu sains berkata sperma keluar melalui tulang belakang. Tidak pernah melalui uretra langsung ke penis. Uretra itu saluran sperma langsung ke penis, kawan. Bukan lewat tulang belakang. Bang Elia, ini pertanyaan saya sudah sangat baik. Ilmu sains tidak pernah mengatakan mengklaim seperti yang Quran bilang. Ya sekarang kamu jelaskan bagaimana makanan itu masuk ke lambung. Lewat mana? Itu aja dulu. Silakan. Gimana tadi, maaf. Coba ulangi. Makanan itu membuat orang kenyang itu kan di lambung. Coba kamu tunjukkan Kristen makan langsung ke lambung itu gimana ceritanya? Apa hubungannya sama pertanyaan saya, kawan? Loh, sama. Al-Quran itu kan sudah menjelaskan tadi. Makanya ngerti dong. Al-Quran, khulika mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Oke, terpancar. Terpancar dari mana? Terpancar dari mana? Tunggu. Terpancar dari mana dulu? Sperma yang dari sperma yang keluar dan terpancar dari tulang. Iya, nah menurut saudara, di dalam pengetahuan saudara, sperma itu terpancar dari mana? Dari penis dan diproduksi di testis. Testis itu dua telur yang menggantung. Penis itu Oke. Sebelum sampai ke situ dia dari mana? Sebelum sampai ke situ dari testis diproduksi. Sebelum sampai ke testis itu dari mana? Tidak ada produk sperma diproduksi di testis. Nah, itulah kau dulu. Kau tidak pernah tahu tentang ilmu biologi, kawan. Coba. Silakan coba konsultasi ke dokter Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Anda berbicara begini cuma, dengarkan saya. Dengar saya dulu. Kau konsultasi ke dokter. Kau tanya. Elia dengar dulu, Elia dengar. Saya baru tahu kalau tempat produksi sperma itu di biji sakar. Allahu Akbar. Biji sakar itu testis. Bahasa biologi biji sakar. Nah, itu coba testis. kau pegang biji sakarmu. Coba kau pegang. Kau pegang, kamu punya biji sakar. Di situ ada itu kantong sperma ya? Itu testis. Iya, biji sakarmu itu kantong sperma. Jangan sampai biji sakarmu itu kantong sperma. Ini nggak paham pertanyaannya. Biji sakar bukan di tulang. Aku bilang di tulang. Itu bagaimana itu, halo? Allah. Ini. Kalau di sana, di mana kalau di sana? Kau jawab. Tunggu. Kau lihat ini kita ajar. Habis ini kau tunjukkan di mana. Habis ini kau tunjukkan di mana di dalam biji sakarmu ada kantong sperma ya. Habis ini gantian. Siapa yang bilang Ini dulu, Bang. Ini kita buka ya. Website Pelan-pelan, Bang Eli. Ini penjelasan. Kau diam dulu, penyembah Kristus. Penyembah Kristus, diam dulu.
Penyembah Kristus Dengerin diam dulu, dong. dengerin. Nanti kau Wajar tampilkan kali data ini, ya. Bung Nanti Saiz. kau tampilkan data. Penyembah Kristus diam Dengar dulu, dia dengar. Saya memang penyembah Kristus. Kalau kau dengar, biar kau aja. Iya. Kamu dulu yang diam Elia, tunggu dijelasin Diam dulu Elia. Kita pakai data. Dijelasin Kita dulu. pakai data, oke. Kita pakai data. Kau diam ya. Dengar. Ini yang Dalam kau ilmu Atorik ayat 5 sampai 7 ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, ini ayat ini kan yang kau permasalahkan ya. Nah, mari kita lihat keterangannya ya. Buat teman-teman Kristen, belajarlah lebih kritis, lebih jauh lagi. Jangan suka main kritik nggak jelas itu tanpa ada keilmuan. Mentang-mentang dosanya udah ditebus. Oke. Kita di sini dikatakan nih, ini penjelasannya ya. Penjelasan ini berdasarkan ini para ilmuwan, oke? Kata sulbun berarti punggung dan kata taroib adalah jamak dari kata taribah yang berarti tulang putih. Para penafsir telah membuat perbedaan dalam penjelasan ayat ini dan nampaknya maksud dari kalimat baina sulbi wat taroib adalah air sperma yang keluar dari tubuh dari titik tertutup yang terletak antara tulang belakang dan tulang dada. Al-alamah at-tabat apa nih? Habai tafsir al-mizan. Oke, kita penjelasan berikutnya. Sebentar. Ini penjelasan ilmiahnya ya, penjelasan ilmiahnya. Sperma diambil dari testis pria dan opum wanita pada janin. Kedua organ ini terletak di depan tengah tulang belakang antara tulang dada, punggung, dan sakrum, tulang rusuk manusia terendah. Oke, dan berdekatan dengan ginjal. Ini dijelaskan. Tadi kan dia cuma sampai testis. Tidak tahu sumbernya dari mana lagi. Sperma diambil dari seluruh bagian tubuh manusia. Sulbi dan taroib mengacu pada seluruh punggung dan seluruh bagian depan manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa penyebab utama produksi sperma adalah tulang belakang yang terletak di bagian belakang pria, diikuti oleh jantung dan hati yang salah satunya terletak di bawah tulang dada dan yang lainnya di antara keduanya. Dan untuk itulah alasan mengapa kami menafsirkan baina sulbi dan taroib dengan hal itu. Jadi penjelasannya ada ya. Ini panjang sebenarnya. Iya Dinda. Makanya orang-orang kita tanpa ilmu kedokteran pun bisa menyimpulkan itu. Orang yang jatuh dari ketinggian, kemudian yang tertimpa ke bawah itu adalah tulang ekornya, itu bisa dipastikan 99,9 plus 1 mereka tidak akan memiliki keturunan. Betul. Bahkan lumpuh juga. Karena alat untuk mengeluarkan, memancarkan daripada sperma itu rusak, maka dia tidak bisa. Sama seperti Pak Bom, impoten, nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena tulang ekor itu, tulang sulbinya itu rusak, nggak bisa dia. Itu belum Al-Quran loh yang mengkaji, baru kenyataan fenomena yang ada. Kalau ada orang jatuh dari ketinggian dipastikan bahkan dia bisa jadi lumpuh. Hebatnya Al-Quran tuh. Nah sekarang boleh nggak saya bertanya kepada yang tadi sebagai PR di bawah ya? Di dalam kitabnya Kristen, kalau kitab Perjanjian Lama kan itu kitabnya Yahudi tuh. Perjanjian Baru kitab Kristen. Bagaimana proses penciptaan manusia menurut kitabnya Kristen? Bisa jawab nggak? Nggak bisa Bang Suma. Lalu bagaimana kau bisa tahu tentang reproduksi manusia dalam Bibelmu? Kami biasanya ngambil kitabnya Yahudi Bang Suma, yang tertulis di dalam kitab Ayub 10. Apa tulisannya di situ? Bukankah engkau mencurahkan aku seperti mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Jadi maksud lo sperma itu dicurahkan seperti susu, lalu proses berikutnya mengental jadi keju.
Loh, kamu lahir jadi kotak dong keluar. Jadi roti kata jadi roti. Pantesan aja kalian rata-rata mukanya kotak ya. Ternyata kamu mengental jadi keju. Hei, gimana ceritanya? Dalilnya kok jadi kayak gitu? Cobalah, kamu ambil sperma. Habis itu kamu bekukan jadi keju. Bisa nggak itu hidup? Rusak. Pantasan aja kalian beku. Ternyata otak kalian itu beku jadi keju. Tapi kalau di Islam, wah mantap kali dia. Diceritakan embrio seperti lintah. Kenyal-kenyal. Itu baru rasional. Kenyal-kenyal bukan mengeras kayak keju. Belum lagi ayat 11-nya. Bisa baca ayat 11-nya enggak? Ada yang bisa baca nomor 11-nya enggak? Jadi alien nanti dia. Nomor 11-nya itu jadi alien orang. Ada yang bisa baca nomor 11-nya? Jadi alien. Ayub ya. Ayub 10 Din. Ayub 10 itu Bang Pandi. Yang pertama apa? Engkau mengenakan kulit dan setelah daging kulit kepadaku, baru daging, serta menjaring aku dengan tulang dan baru urat. tulang. Di luar tulang apa? Urat. Coba bayangkan itu. Jadi tadi keju, habis jadi keju menjadi kulit. Kulit di luar kulit apa? Daging. Di luar daging apa? Tulang. Di luar tulang apa? Urat. Urat. Gimana ini? Gimana model manusia kayak begitu? Kulit di luar, habis kulit di luarnya lagi ada daging, di luarnya daging ada tulang, habis tulang kulit apa? Urat. Apa ini? Hei, apa ini dalilmu ini? Sudahlah rampok dari kitabnya orang. Kayak gitu modelnya. Gimana itu ya? Kalau orang itu presis apa? Yang uratnya keluar apa namanya itu? Yang betisnya biasa keluar. Varises itu kan masih normal. Kenapa varises masih normal? Karena kulit masih paling luar. Ini kebalik, paling dalam kulit. Hul juga nggak bisa. Hul kulitnya masih di luar loh, Cak Ayu. Ini yang paling luar dia urat. Gimana ceritanya? Urat di luar. Habis urat, daging apa? Tulang. Habis tulang daging. Berarti yang kita lihat berjalan itu adalah tulang berurat. Aduh. Bukan bakso urat. Kalau bakso urat sebelum urat daging. Ini enggak. Setelah urat tulang. Jadi yang berjalan tulang berurat. Mama nganape body tulang-tulang berurat. Sontoloyo kablamat patolo-tolo ena dompala. Cobalah ya teman-teman pikirkan tuh ya. Sudah tak ada di dalam Bible kitab mereka, adanya di dalam kitab Spanyol yang mereka separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Udah kayak gitu bentukannya. Kamu memancarkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Oke, wah bagus ini. Kotak. Sudah gitu dibungkus kulit. Habis kulit dibungkus daging. Habis daging di luarnya tulang. Habis tulang di luarnya urat. Mama kayak ini loh, kayak pohon beringin. Kayak pohon beringin. Parah Indonesia. Manusia dicipta berdasarkan kitabnya kayak pohon beringin. Tulangnya di luar, di dalam, habis itu dibungkus pakai urat. Mama masolang Indonesia. Nanti ada yang melukis, inilah gambar keturunan Adam yang diciptakan berdasarkan kitabnya orang Kristen yang adalah kitab Spanyol. Nanti di share ya teman-teman, bikin PT Ayub 10 nomor 11 gambar tuh, gambar ada kotak keju, ada kotak keju, mukanya juga kotak, matanya kotak,
hidungnya kotak, giginya kotak, jari-jarinya kotak, serba kotak karena dia mengental seperti keju. Tapi kalau rahim itu seingatku dia bulat ya. Rahim itu bulat ya. Berarti orang ini menggelinding. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini menggelinding, bulat keluar kayak bola kasti, kayak bola voli. Mengental dia, menggelinding. Di situ tulang, di situ daging, di situ urat, semua menyatu. Tapi paling luarnya itu adalah apa? Adalah urat. Ya, SpongeBob, Urat. betul. SpongeBob, benar tuh. SpongeBob, benar-benar. Ternyata bisa jadi itu terobsesi dari situ. SpongeBob, Allahu Akbar, Masya Allah. Dikentalkan sesuai dengan cetakan kan? Nah, coba teman-teman, kalau dia keluar dikentalkan seperti cetakan, lorongnya itu kayak mana keluar itu? Bentuk lope ya? Keluar dia bentuk lope kepalanya. Allahu Akbar. Keluar bentuk lope sesuai dengan cetakan dia keluar. Kepalanya, bayangkan kalau Pak Bom itu mukanya bentuk lope. Allahu Akbar. Pak Bom bayangkan tulang habis itu dibungkus sama urat. Mama masuk orang generasi. Baik teman-teman, saya kira begitu ya. Bang Zuma, izin Iya. Ustadz Alif mungkin kita rehat dulu karena kita kan Iya. mau Jumatan nih Bang Zuma. Mau Jumatan, Nanti betul. lepas Jumat kita live lagi. Kalau ada kesempatan Bang Zuma boleh naik lagi. Insya Allah. Jadi narasumber sama Ustadz Alif. Siap, Kan Ustadz siap, Alif siap. itu Jumat. Kita kan duluan selesai daripada teman-teman di Jakarta. Iya. Kita rehat aja dulu kan. Ayub itu teman-teman, Ayub 10 nomor 11 ya. Ayub 10 nomor 10 sampai 11. Teman-teman nanti dibaca sendiri. Aduh, tapi maaf ya teman-teman, kita belum tahu apakah seperti itu original teksnya. Kan gitu, mana tahu mereka bikin-bikin aja untuk menyaingi Al-Quran surat Tarik. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dinda ditutup. Subhanakallahumma kita rehat bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gitu aja mungkin teman-teman. Bang Zuma sudah bacain doa kafaratul majelis. Jangan bayangin bom-bom ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Sudahlah nyembah Kristus. Hidupnya seperti segi 4 keju. Aduh. Hancur dah. Hancur Ya deh. untuk daerah Sulawesi dan sekitar